hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV, Persada TV, Niaga TV, dan yang lain-lain, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, juga para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni jamaah haji dan umrah di bawah penyelenggaraan Mumtaz Travel dan Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Kita masih sedang membahas tentang sanksi bagi para pendosa, hukuman bagi para ahli maksiat. Kalau kemarin di hari Senin yang lalu kita sudah menerangkan bahwa para ahli maksiat itu akan jauh dari malaikat. Para malaikat pergi menjauh, otomatis nggak ada bimbingan dan bisikan yang baik dari mereka. Sebaliknya, yang mendekat adalah syaitan, laknatullahi alaih, yang menyeret dia kepada dosa yang lebih besar. Sekarang kita lanjut. Salah satu di antara sanksi atau hukuman bagi para pelaku dosa dan maksiat adalah kebinasaan dunia dan akhirat. Karena al-ma'asi sababul halak fid dunya wal akhirah. Kemaksiatan itu menjadi penyebab binasanya seorang hamba, baik dunia maupun akhirat. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, wa min uqubatiha annaha tastajlibu mawadda halakil amdi fid dunya wal akhirah. Fa inna dhunub hiya amrad mata istahkamat qatalat wala budda. Di antara hukuman bagi para pelaku maksiat adalah kemaksiatan bisa mengundang beberapa unsur yang menjadi penyebab kebinasaan seorang hamba dunia ataupun akhirat. Karena dosa-dosa itu ibarat penyakit jiwa, penyakit hati, penyakit batin kita yang ketika menyebar ke seluruh jiwa kita maka akan membunuh. Dan ini mau tidak mau, akibatnya jiwa kita mati, hati kita binasa, badan masih hidup, hati kita terkubur di dalam jasad kita. Sehingga badan kita menjadi kuburan bagi hati yang sudah mati. Kalau hati ini sudah mati, bahayanya apa? Bahayanya bisa buta terhadap kebenaran, tak tahu kebenaran, tidak bisa membedakan benar salah, hak dan batil.
yang lempeng, yang lurus dengan yang bengkok, yang menyimpang. Nggak tahu lagi. Yang lebih parah adalah terbalik. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Itu kondisi hati yang sudah mati. Kenapa mati? Ya, karena penyakit-penyakit batin berupa dosa maksiat, berupa syubhat dan syahwat. Sama seperti badan tidak akan sehat kecuali kalau diberi nutrisi, konsumsi makanan yang bisa memelihara kekuatannya, dan juga harus dibersihkan badan kita dari segala unsur yang merusak, dari racun-racun yang akan membinasakan bagian dalam, bagian vital dari organ tubuh kita. Organ yang paling inti seperti jantung, paru-paru, hati atau lever, pankreas, ginjal, usus, lambung, dan seterusnya. Itu organ-organ vital. Kalau itu rusak karena berbagai macam racun yang masuk ke dalam tubuh, racun itu bisa dari makanan, bisa dari udara yang kita hisap, dari makanan bisa zat-zat kimia, ada pestisida yang terkandung dalam sayur-sayur yang kita makan. Itu kan disemprot pakai pestisida, nempel, ya bersih nyucinya, dimakan pestisidanya masuk. Obat kimia, ada lagi umpamanya obat kimia dari zat-zat yang terkandung dalam makanan-makanan olahan. Ada dari zat warna, ada dari zat perasa, ada dari zat pengawet, macam-macam. Belum bakteri, belum kuman-kuman, belum virus-virus. Semuanya itu apabila mendominasi tubuh, maka bagian vital dari organ tubuh kita ini akan rusak. Kalau rusak, fungsinya nggak optimal. Fungsinya berkurang. Kalau fungsi dari organ tubuh kita berkurang, maka melemahlah kita. Terusaklah umpamanya jantung sehingga fungsinya berkurang. Ginjal tidak bisa lagi menyaring sehingga berkurang. Akhirnya harus apa? Harus dioperasi, harus dicuci darah, harus macam-macam. Itu yang terjadi pada badan. Jadi badan tidak akan bisa sehat tanpa nutrisi yang baik, tanpa ada upaya untuk membersihkan zat-zat yang berbahaya. Upaya membersihkan diri dari zat-zat yang berbahaya ya macam-macam, bisa olahraga, keluar racun-racunnya dalam bentuk keringat. Bisa dengan herbal yang bermanfaat, habbatus sauda, madu dan yang sejenisnya. Bisa juga dengan cara beberapa terapi pengobatan seperti dibekam dan yang sejenisnya, ya. Jadi badan tidak akan sehat kecuali diberi nutrisi, terus dibersihkan dari kotoran-kotoran, racun-racun, dan dilindungi dari semua yang bisa menyebabkan badan ini rusak. Begitulah baru bisa sehat. Ketika makan dihitung kalorinya,
dihitung kandungan gizinya, dihitung vitaminnya. Jangan sampai kelebihan karbohidrat, jangan sampai kelebihan lemak, jangan sampai kelebihan gula, jangan sampai kelebihan garam. Semuanya itu akan merusak tubuh, dipelihara. Maka ketika mengkonsumsi, menghindari lemak, menghindari gorengan-gorengan. Padahal enak tuh. Menghindari bala-bala, menghindari gula, menghindari semua yang terbuat dari tepung-tepungan dan seterusnya. Maka akan sehat. Demikian juga hati. Hati ini, jiwa ini tidak akan sempurna kehidupannya kecuali dengan nutrisi yang bagus. Ada 3 nutrisi. Pertama, iman. Kedua, amal soleh. Itu yang bisa memelihara kekuatan dari iman. Yang ketiga, ini usaha membersihkan dari racun-racun dalam jiwa kita. Yaitu apa? Taubat. Racun itu dosa. Dosa, maksiat, meracuni. Karena itu bisa melemahkan iman. Melemahkan semangat untuk apa? Untuk beramal soleh. Karena meracuni jiwa kita. Akhirnya apa? Akhirnya lemah. Akhirnya malas ibadah. Akhirnya iman melemah. Apa efeknya? Ibadah malas, berat. Melakukan amal soleh, segan, wegah. Demikian juga untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya semangat bermaksiat begitu menggebu, begitu menggelora. Maka bersihkan dari dosa dengan cara taubatan nasuha. Itu taubahnya seperti menghilangkan tubuh dari seluruh racun-racun yang bisa merusak tubuh kita. Maka dengan demikian akan muncul perlindungan yang menyebabkan terpeliharanya kesehatan jiwa kita, terjauhkannya kita dari hal-hal yang bisa merusak kesehatan kita. Dan ini ungkapan dari meninggalkan seluruh perkara yang bisa merusak kesehatan jiwa kita. Jadi ada 3 nutrisi bagi jiwa kita. Pertama, iman. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiganya, taubatan nasuha. 3 ini seluruhnya terkandung di dalam satu istilah populer yang penting bagi kita, yaitu taqwa. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa taqwa ismun mutanawilun li hadhil umuri thalatha. Dan takwa adalah satu istilah, satu sebutan, satu nama yang mencakup 3 hal ini. Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki iman yang kuat. Amal soleh yang berkualitas dan berkuantitas. Tidak hanya rajin beramal soleh, tapi juga berkualitas. Kalau amal soleh itu berupa sholat, sholatnya ya ikhlas, ya khusyuk, ya sesuai sunnah. Kalau umpamanya amal solehnya berupa saum, saumnya itu juga berkualitas, tidak sekedar nahan lapar, haus, dan syahwat semata-mata. Tapi sepanjang saum itu diisi dengan berbagai macam ibadah dan amal soleh, dijauhi segala macam hal-hal yang bisa merusak saumnya. Kalau amal solehnya berupa membaca Al-Quranul Karim, dibaca dengan ikhlas, dengan penghayatan, ya, dengan tata cara membaca yang benar dan menerapkan adab-adab syar'i ketika membaca Al-Quran. Di dalam takwa terkandung ada iman, ada amal soleh, ada taubat. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah dosa. Enggak ada orang yang enggak pernah berdosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun.
Semua Bani Adam itu pasti banyak berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang taubat. Makanya ciri orang bertakwa bukan orang yang gak pernah dosa, bukan. Allah menyatakan ketika wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah merinci ciri-ciri orang bertakwa. Salah satu ciri orang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka itu melakukan perbuatan keji, idza fa'alu fahishatan, ini dosa besar, adzalamu anfusahum, atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah lalu beristighfar meminta ampunan atas dosa-dosa mereka karena mereka yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah dan mereka tidak terus-menerus dalam dosa itu. Orang bertakwa ahli taubat. Jadi takwa mencakup 3 hal tadi. Iman, amal soleh, tobat. Ini yang bisa membuat jiwa ini sehat. Fama fata minha fata minat taqwa biqadarihi. Kalau ada yang luput dari 3 unsur takwa, hilang 3 unsur takwa, salah satu di antara 3 ini, maka hilanglah sebagian ketakwaan sebanding dengan kadar hilangnya 3 unsur takwa tadi. Kalau umpama nih, seseorang memiliki unsur ketakwaan berupa iman, berupa amal soleh, tapi tidak tobat. Sebagai manusia, sehebat apapun ketakwaannya, pasti terjerumus ke dalam salah, ke dalam dosa. Apa akibatnya? Akibatnya itu dosa menggerogoti iman, menggerogoti amal soleh. Amal solehnya bisa berkurang, bahkan bisa berhenti. Imannya bisa berkurang, bisa hilang. Para ulama menyatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa naik, bisa turun. Naiknya iman dengan taat, turunnya iman dengan maksiat. Maksiat bisa menurunkan iman, mengurangi iman. Apa yang terjadi? Efeknya kepada amal soleh. Amal solehnya berkurang, amal solehnya hilang. Coba lihat sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa ilal birri yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur. Tuh, jujur ini amal soleh. Jujur ini wujud nyata dari keimanan. Karena apa? Karena fa inna sidqa yahdi. Kejujuran itu memberi hidayah, menunjuki kepada al-bir. Al-bir itu kebaikan, amal soleh yang lain. Jadi berbuat amal soleh mendorong pelakunya melakukan amal soleh yang lain. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan amal soleh atau kebaikan bisa menuntun pelakunya ke dalam surga. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba, ini dosa, ini maksiat. Hati-hati jauhi oleh kalian dusta. Dusta ini maksiat.
Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta ini menyeret pelakunya kepada fujur. Hadis ini menjelaskan maksiat berupa dusta menggerogoti amal soleh. Fainal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur ini ada dua, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah al-wuqu' fil ma'asi, terjerumus ke dalam dosa lain selain dusta. Dusta mendorong orang untuk melakukan dosa lain yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan, jadi berani dia lakukan. Yang keduanya adalah berhenti dari kebaikan. Sebelum berdusta dia melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan ibadah. Setelah berdusta jadi berhenti. Karena berat. Kalau seseorang malamnya tahajud, siangnya saum. Selama saum dia isi dengan baca Quran, dengan infak dan sedekah. Sebuah perpaduan ibadah yang sempurna. Malamnya tahajud, siangnya saum. Suatu saat dia terdorong, terpancing untuk berdusta. Setelah berdusta pas malam hari mau bangun terasa berat. Akhirnya muncul pikiran, tahajud kan cuma sunnah. Ya dilaksanakan juga enggak dosa. Yang penting sholat yang 5 waktu terpelihara berjamaah di masjid. Iya ya, sekarang musim hujan dingin. Takut sakit, kurang tidur gitu. Akhirnya udah tarik lagi selimut. Lalu lanjut. Tidurnya bablas sampai subuh. Itu berhenti tahajudnya karena dustanya. Siangnya mau saum, kalau lapar ya agak lemes. Sekarang hari ini banyak aktivitas, dia nggak apa-apalah nggak saum. Saum kan sunnah ini. Bukan Ramadan, saum sunnah. Senin, Kamis, Daud atau yang sejenisnya. Nggak apa-apa makan asal yang bernutrisi aja lah gitu. Akhirnya dia tinggalkan saum. Amal soleh berhenti. Dia tinggalkan. Akibat apa? Akibat salah satu bentuk dosa, yaitu dusta. Kita lihat. Dusta salah satu bentuk dosa menyebabkan melemahnya semangat orang itu untuk melakukan amal soleh. Dan dusta ini mewakili seluruh dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat melemahkan semangat untuk melakukan taat dan ibadat. Imannya tergerus sehingga melemah, amal solehnya terhambat, malas sehingga berkurang. Sebaliknya, semangat untuk melakukan dosa begitu menggelora. Itu penyakit dosa. Ibaratnya begini, umpamanya kalau dalam tubuh kita ini badan nih, dan kondisi badan dengan kondisi jiwa atau hati kita itu sama. Tidak ada bedanya. Badan akan sakit kalau terkena penyakit, dan penyakitnya kalau sudah parah bisa mati. Hati pun, jiwa pun begitu. Umpamanya badan sudah banyak racun dalam tubuh. Kadar kolesterolnya tinggi, gulanya naik, asam uratnya juga naik, tensinya naik. Dia kegemukan, mengalami obesitas. Apa yang terjadi? Malas gerak. Inginnya duduk berbaring sambil ngemil. Dipaksa olahraga. Jangankan lari, baru melangkah udah beratnya luar biasa.
Jantungnya, kardionya juga nggak kuat, begitu jalan cepat sedikit ada keluhan di jantungnya, akhirnya pelan, akhirnya jalan, akhirnya berhenti. Nafasnya ngos-ngosan. Selain keluhan karena kolesterol tinggi, ada sakit, pusing, puyeng, nggak enak. Kadar asam uratnya tinggi, akhirnya kakinya sakit, jangankan melangkah, bergerak sedikit saja, jalan aja tidak bisa. Kemudian tensinya tinggi, perpaduan yang bagus untuk sebuah kebinasaan. Jantung bermasalah, tensinya tinggi, gulanya naik, asam uratnya juga meningkat. Banyak keluhan dan dipakai bergerak sedikit saja terasa keluhan itu. Akhirnya diam dia, lebih banyak diam. Semangat ngemil tinggi. Bawaannya lapar terus, haus terus. Kalau minum harus dingin, harus manis. Dan itu semakin merusak tubuhnya. Kalau sudah begitu, tambah lama tambah parah. Lebih berat untuk diobati. Itu badan kita. Coba tanya ke para dokter. Mungkin di antara pendengar ada dokter, ada ahli kesehatan. Benarkan apa yang saya lakukan? Iya. Karena saya juga mengalami itu. Ada beberapa keluhan berat. Naik tangga. Ada apa namanya? Perasaan sakit. Di sini kemarin ada ikhwan yang punya jantung. Naik tangga langsung lemes. Langsung hampir pingsan. Langsung tensinya turun. Hampir dibawa ke rumah sakit. Baru naik tangga sedikit. Nah itu terapinya itu harus ulat. Harus sungguh-sungguh olahraga. Di apa namanya? Dikereyeh. Dituntut sedikit-sedikit. Jalan dulu santai. Jalan cepat. Jogging. Lari nanti bisa. Sprint bisa. Salto bisa. Perlu proses. Makanan. Dihitung nanti makannya kalorinya berapa nih. Kandungannya apa? Hindarkan lemak, hindarkan minyak-minyak gorengan. Itu enak memang. Hindarkan semua makanan yang mengandung gula. Ganti dengan madu. Hindarkan umpamanya semua makanan yang terbuat dari tepung-tepungan. Apalagi tepung pakai gula digoreng. Udah. Itu mah berbahaya ya bagi tubuh kita. Hindarkan santan-santanan, ya. Hindarkan umpamanya terlalu banyak mengkonsumsi garam dan seterusnya. Apa yang harus dikonsumsi? Sayur, protein, ikan-ikanan kayak gitu, buah-buahan. Itu ganti karbonya. Jangan dengan nasi, dengan kentang, dengan ubi. Terus sabar. Awalnya berat ya berat. Orang Indonesia kalau nggak makan nasi serasa nggak makan. Awalnya berat, sehari 2 hari berat, tapi sabar, tegar, istiqamah di atas hal itu. Setelah seminggu baru enak, baru enjoy. Akhirnya nggak minat lagi ke nasi, nggak minat lagi ke gorengan, nggak minat lagi ke gula, nggak minat lagi ke santan-santanan kayak gitu. Karena apa? Terbayang efeknya ke tubuh. Sekali makan berlemak, gejed ini badan. Terasa nggak lancar. Setelah semuanya itu dijalani, baru terasa peredaran darah mulai lancar dan kerasa bawaannya ingin gerak, bawaannya ingin lari. Kalau ada lihat jalan menanjak ingin sprint, bawaannya kayak begitu. Itu badan kita, hati kita tak ada bedanya. Kalau umpamanya banyak dosa yang meracuni jiwa kita, tobat. Awalnya berat ya, meninggalkan maksiat itu berat. Nah kemudian awalnya membaca Al-Quran, umpamanya sekali baca ya beberapa ayat tutup. Besoknya
Apalagi baca lagi lebih lama. Akhirnya sehari berkali-kali enjoy berlembar-lembar. Tahajud awalnya 2 rakaat yang ringan saja dulu. Tutup dengan 1 witir. Besoknya nambah lagi 4 rakaat. Tutup 1 witir. Besoknya terus. Paling 1 rakaat, paling 2-3 menit dengan surah-surah yang pendek-pendek. Lama-lama nambah akhirnya 11 rakaat lama. Enjoy kita. Bawaannya itu ingin ibadah, mikir beres sholat apa? Baca Al-Quran, beres sholat wirid, zikir, beres zikir, beres baca Al-Quran, apalagi ya banyak ibadah yang berjenis, yang beragam, yang setiap detik bisa kita isi dengan berbagai macam jenis ibadah. Bawaannya nanti ingin terus berbuat kebaikan. Sebagaimana badan yang sehat, bawaannya ingin gerak, ingin olahraga, ingin beraktivitas selalu. Jadi 3 unsur ini, itulah yang disebut takwa. Iman yang kuat, amal soleh yang berkualitas dan berkuantitas, dan taubat nasuha. Jelas? Jelas. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa idza tabayyana hadza fadh-dhunub mudadatun li hadhihi al-umuri thalathah fa inna tastajlibu al-mawad al-mu'dhiyah wa tujibu at-takhlit al-mudada lil hamiyah wa tamna al-istifragh bitaubatin nasuh. Kalau perkara penjelasan tadi sudah gamblang, sudah jelas, maka kita tahu bahwa dosa-dosa adalah lawan, musuh nyata bagi 3 hal ini. Perusak 3 hal ini. Perusak iman, perusak amal soleh, perusak penghambat taubat. Karena dosa melahirkan unsur-unsur yang merusak, yang bertolak belakang atau menghalangi adanya perlindungan atau imunitas dalam tubuh atau dalam jiwa kita, menghalangi juga keinginan untuk bertaubat. Lihat kepada badan yang sakit, yang memiliki banyak racun, banyak unsur-unsur yang merusak, yang berpenyakit, maka akan sulit diobati, akan sulit umpamanya dilindungi. Maka bagaimana mungkin orang itu akan meraih kesehatan? Berdasarkan hal itulah maka untuk menjaga kesehatan badan, jaga badan kita dengan cara diberi nutrisi, diberi konsumsi, diberi vitamin. Kadang-kadang mungkin harus diimunisasi, divaksin. Pilih makanan-makanan yang tidak berpengaruh merusak organ tubuh bagian dalam kita yang vital. Hindari rokok, hindari obat-obatan, hindari alkohol, hindari lemak, hindari santan, hindari gula, hindari tepung-tepungan, hindari goreng-gorengan, dan seterusnya. Apa yang dikonsumsi tadi? Buah, sayur, ikan-ikanan, protein, itu insya Allah akan sehat sedikit demi sedikit. Lakukan ini kepada badan, badan sehat. Lakukan juga kepada jiwa, jiwa akan sehat. Dua-duanya. Karena kita sebagai manusia terdiri dari 2 unsur. Jiwa, raga. Fisik dan psikis. Lahir dan batin kita. Dua-duanya harus dijaga. Dua-duanya amanah. Dua-duanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Jaga kesehatan badan kita dan lebih penting lagi menjaga kesehatan dari jiwa kita. Seorang penyair menyatakan, jismuka bil hamiyati hasantahu,
makhafatan min alimin tari. Wa kana aula bika an tahtami minal ma'asi khasyatan nari. Penyair ini menyatakan, badanmu, jasadmu kamu jaga kesehatannya karena takut terkena dengan penyakit yang tiba-tiba. Bagus nggak? Bagus. Wa kana aula bika, tapi yang lebih penting lagi bagi kamu antahtami minal ma'asi, jaga jiwamu, hatimu dari maksiat, khasyatan nari, karena takut terkena api neraka. Ini yang lebih penting, memperhatikan kondisi badan kita bagus, penampilan luar dijaga agar terlihat indah dan bagus, ini jempol. Jaga juga kesehatan bagian dalam tubuh kita, luar biasa, istimewa dan bagus. Tapi yang lebih penting, jaga kesehatan jiwa kita dari dosa-dosa dan dari maksiat. Maka di akhir dalam bab ini berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi, faman hafizal quwwah biimtithalil awamir wasti'malal hamiyah bijtinabin nawahi wastafraghat takhlit bitaubatin nasuh lam yada lil khairi matlaban wala minasyarri mahraban wallahul musta'an. Siapa orang yang menjaga kekuatan iman, kekuatan hati dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melaksanakan perintah Allah, yang wajib atau yang sunnah, itu tak ubahnya dengan memelihara kekuatan jiwa kita. Jiwa kita akan terkuatkan dengan melaksanakan perintah Allah SWT, yang fardu ataupun yang sunnah. Terus dia membuat perlindungan dari segala hal yang berbahaya dengan cara meninggalkan semua yang dilarang. Karena apa yang Allah larang itu merusak. Menjauhi apa yang dilarang sama dengan memberikan perlindungan dari semua hal yang merusak tadi. Wastafraghat takhlit bitaubatin nasuh, lalu membersihkan kondisi internal atau bagian dalam dari jiwa kita dengan cara taubat nasuha. Sebab sehebat-hebat orang dalam menjaga perintah, dalam menjauhi larangan, tetap aja ada titik lemahnya, ada titik kurangnya, dan itu merupakan poin dosa yang bisa merusak tubuh. Harus dia apa? Harus dibersihkan dengan cara taubat. Orang soleh adalah ahli taubat. Dosanya jarang, taubatnya lebih sering daripada dosanya. Dosa dari mana? Kan kerjanya ibadah dan menjauhi larangan. Dosanya mungkin saja dari melaksanakan perintah. Ada kekurangan di sana. Mungkin kurang ittiba, kurang khusyuk, kurang ikhlas. Sangat mungkin. Itu yang menjadi penyebab kenapa beres sholat, bahkan beres ibadah-ibadah yang lain, bukan alhamdulillah, tapi yang pertama kali terucap dari mulut istighfar. Begitu selesai sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, Nabi alaihi salatu wassalam istighfar 3 kali. Dan itu dilakukan oleh kita umatnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kok setelah berbuat baik istighfar? Bukankah istighfar itu harus dilakukan setelah berdosa? Apakah kita sudah melakukan dosa selama sholat? Jawabannya iya. Dari mana dosa? Karena kita sholat. Mungkin dari kurang ikhlas, mungkin dari kurang khusyuk, mungkin dari kurang muttaba'ah ketika melakukan gerakan atau bacaan sholat, mungkin dari hal-hal lain.
Terutama ini nih kurang khusyuk. Apakah tidak khusyuk itu dosa? Dosa. Karena khusyuk dalam sholat wajib. Berdasarkan nas ayat, nas hadis yang banyak. Kita pernah bahas tentang masalah hukum khusyuk di dalam sholat. Intinya wajib. Kesimpulannya wajib. Yang tidak khusyuk, dosa. Dan ini yang sulit untuk kita raih. Nyaris tak ada orang yang khusyuk dari awal sampai akhir dalam sholatnya. Mungkin kekhusyuannya 90%, 80%, 50%. Bahkan ada yang hanya 10% kekhusyuan. Bahkan ada yang 0%. Dari awal sampai akhir melamun terus. Dosa enggak? Dosa. Makanya beres salam istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Sholatnya bolong-bolong, ada banyak kekurangan. Tambah dengan istighfar, tambah dengan sholat sunnah. Faman hafizul quwwah biimtithal awamir. Siapa yang menjaga kekuatan jiwa dengan melaksanakan perintah. Wastamal hamiyah bijtinabin nawahi. Kemudian membuat perlindungan dengan cara menjauhi berbagai macam yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Wastafragat takhlid bitaubatin nasuh. Lalu membersihkan kondisi jiwa dengan berbanyak melakukan taubat yang sebenarnya. Maka lam yada lil khairi matlaban wala minasyarri mahraba. Orang itu akan terus memburu kebaikan dan akan lari dari berbagai macam keburukan. Jadi artinya apa? Semangat ibadah tinggi dan sikap anti kepada kemaksiatan begitu besar. Orang yang sudah sehat badannya, tadi bawaannya ingin gerak, ingin olahraga, ingin lari, ingin beraktivitas. Dan ketika melihat hal-hal yang bisa merusak merusak kesehatannya, melihat gorengan, enggak kebayang. Yang dibayangkan bukan enaknya, bukan rasanya, kebayang efeknya ke tubuh tuh. Nanti minyaknya itu akan menghambat pembuluh darah. Coba bayangkan kalau kita bikin gulai atau sayur apapun yang ada lemaknya. Setelah dipanaskan enak ya makan. Biarkan dingin. Setelah dingin masukin kulkas. Lihat besok apa yang terjadi. Lemaknya itu membeku. Di mana? Di permukaan. Bayangkan kalau itu masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian menggumpal di dalam saluran darah kita. Menghambat distribusi dari darah kita. Padahal darah kita membawa apa? Membawa oksigen yang harus disalurkan ke seluruh tubuh. Membawa nutrisi, vitamin, semua zat yang dibutuhkan oleh seluruh tubuh. Terhambat distribusinya, macet tuh. Kalau pembagian penyebaran sembako di negara kita terhambat. Jadi semua sembako, beras, bumbu-bumbu ya, yang dari desa nggak bisa dihantar ke kota, nggak bisa dimasukkan ke toko, ke pasar, ke supermarket. Orang kota mau makan apa itu? Kelaparan, goncang itu, ya enggak? Timbullah kekhawatiran, timbullah kegoncangan sosial. Dan seterusnya. Ini juga terjadi pada tubuh kita. Kalau pembuluh darah tersumbat oleh lemak-lemak tadi, distribusi oksigen dan nutrisi vitamin yang dibutuhkan terhambat. Akhirnya timbul kerusakan pada organ-organ tubuh vital, sakit kita. Maka orang yang sehat badannya, lihat gorengan, lihat santan, lihat makanan-makanan yang bisa merusak tubuh, umpamanya minuman-minuman manis yang segar pakai gula, apalagi gulanya gula buatan, gula kimia umpamanya. Yang terbayang bukan rasanya, bukan segar, yang terbayang efeknya ke dalam tubuh. Dia jauhi, nggak mau itu. Mending ini nih sayur mentah yang rasanya hambar tapi enak.
Tapi efeknya yang dia bayangkan bukan rasa dari sayur mentah tersebut dari lalapnya, tapi yang dia bayangkan efeknya ke dalam tubuh. Jadi enjoy, dia menikmati. Begitu juga jiwa yang sehat. Ketika melihat maksiat bukan membayangkan senangnya, happy-nya bermaksiat, tapi lihat efeknya, wah bahaya. Ketika melihat ibadah yang melelahkan, saum, tahajud yang lama, atau haji dan umroh yang begitu melelahkan dan biayanya banyak, yang dilihat bukan banyaknya biaya, bukan capeknya, bukan lelahnya, bukan laparnya, tapi efeknya ke dalam jiwa kita. Teraihlah ampunan Allah, rahmat Allah, ridho Allah, pahala dari Allah, surga Allah. Itu yang membuat dia semangat. Oleh karena itu kita bisa melihat betapa dosa dan maksiat bisa membinasakan seseorang, dunia dan akhiratnya, karena bisa merusak iman, amal soleh, dan mendorong dengan dorongan yang kuat untuk melakukan dosa dan maksiat yang lainnya. Inilah salah satu di antara sanksi bagi para pendosa, dia akan mengalami kebinasaan dunia dan akhirat, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semuanya dari dosa dan maksiat dan memberikan hidayah untuk selalu taat, untuk selalu setia, untuk selalu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, ya. Cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya langsung, silahkan kami berikan kesempatan kepada antum. Bisa melalui line telepon di nomor 022-868-62637. Sekali lagi di line telepon 022-868-62637, ataupun bisa melalui pesan singkat. Silakan kirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat berupa SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Sekali lagi, baik, kita akan angkat terlebih dahulu penelpon dari, ya silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustadz, saya mau tanya masalah ini. Maksiat bisa menyeret kebinasaan dunia dan akhirat, akan melemahkan iman, amal soleh, dan bertobat. Bagaimanakah itu untuk jangan sampai terjadi itu, caranya, kiat-kiat apa yang kita lakukan? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Kiatnya enteng, gampang, simpel Pak Mulyono. Jangan dosa, maka tidak akan rusak iman kita, tidak akan tergerus amal soleh kita, ya. Mungkin pertanyaan, gimana caranya agar terhindar dari dosa? Baik, barakallahu fiik. Pertama, jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan perlindungan, taufik, hidayah kepada kita. Jangan sampai kita dibiarkan oleh Allah terjerumus dalam dosa, ya. Dan banyak doa dari Al-Quran, dari hadis yang sahih, agar Allah memelihara kita. Seperti contohnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Seperti dalam hadis, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Seperti doa, Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Itu minta kepada Allah.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Ya, minta kepada Allah agar Allah menjaga kita dari dosa. Ini yang pertama. Kedua, paksakan diri kita untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Di awal memaksakan diri memang terasa berat, ya berat. Tapi apa boleh buat? Paksakan. Seperti kita mau mulai olahraga, lari atau sprint, aduh berat. Dengan kondisi tubuh yang gempal, obesitas, berat. Ya paksakan secara bertahap, jalan dulu. Jalan aja keringatan, ngos-ngosan, ya itu bagus keringatan. Mungkin pertama 15 menit, besoknya 20 menit, besoknya lagi nambah-nambah. Lama-lama insya Allah ringan, ya. Nanti setelah ringan dipercepat jalannya, setelah lebih ringan lagi jogging, setelah ringan lagi ya bisa maraton, bisa sprint. Bertahaplah, ya, paksakan. Lama-lama kita insya Allah enjoy dengan apa yang kita biasakan. Salatlah walaupun dengan jumlah rakaat yang hanya 2 rakaat. Ya, kemudian hanya umpamanya mungkin 3-4 menit, lama-lama salat sunnahnya ditambah. Terus begitu, paksakan diri kita. Ya, itu yang kedua. Ketiga, coba pelajari ilmu, ngaji terus ngaji, terus ngaji. Karena ilmu hidayah. Orang termotivasi untuk menjauhi dosa karena takut terhadap azabnya karena ngaji. Orang termotivasi untuk tahajud karena ngaji. Membahas tentang keutamaan tahajud, akhirnya teriming-iming, terdorong. Akhirnya kita paksakan diri kita. Karena ngaji. Ngajilah terus, ngajilah terus, ngajilah terus. Kalau ada yang offline, hadir langsung. Kalau belum ada offline, maka ya online seperti ini. Di Bandung sudah ada yang offline. Orang lain, ustadz lain, silakan hadir. Saya afwan belum diizinkan. Jadi ya semoga segera ya. Jadi hadir ke ustadz-ustadz yang sudah offline di Bandung, di Jakarta, di kota-kota lain. Sebelum ada itu online terlebih dahulu. Jadi ngaji. Ilmu adalah hidayah. Itu yang kedua. Ya. Pertama berdoa, yang kedua paksakan untuk beramal soleh, ketiga ya tadi ngaji, keempat gaul, bergaulah dengan orang-orang ahli ibadah. Jauhi orang-orang yang malas ibadah, ahli maksiat, jangan bergaul dengan mereka nanti terbawa. Ya, itulah diantara beberapa kiat agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Allahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Setelah mengenal agama lebih baik dari sebelumnya, ana setiap berdoa lebih banyak berdoa untuk urusan akhirat, seperti memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari siksa kubur, fitnah kubur, siksa api neraka dan lain-lain. Dan ana sedikit berdoa tentang perkara dunia, karena ana berpikir urusan dunia sudah dijamin Allah tanpa meminta pun. Allah bakal kasih, sedangkan perkara akhirat belum ada jaminan keadaan kita di sana. Apa yang ana lakukan sudah benar Ustadz? Mohon nasihatnya. Silakan. Iya, barakallahu fiik, itu benar. Banyaklah meminta akhirat melebihi dari permintaan kita kepada dunia. Bukan berarti kita tidak boleh meminta dunia. Karena Al-Quran menjelaskan, hadis juga menerangkan. Bahkan di dalam sholat ada doa yang berisi permintaan dunia, kepentingan dunia. Ada. Dalam apa? Salah satunya ketika duduk di antara 2 sujud. Minta apa? Minta dunia, minta rezeki. Ya, Rabbighfirli warhamni. Salah satu warzuqni. Boleh. Tidak terlarang meminta rezeki, meminta kekayaan. Tidak terlarang.
Selama itu diniatkan untuk modal bahagia di akhirat. Tanpa rizki, kita nggak bisa haji dan umrah. Tanpa rizki, kita tidak bisa menyantuni fuqara dan masakin. Tanpa rizki, kita tidak bisa terlibat dalam pembangunan fasilitas amal jariyah. Membangun masjid, membangun pondok pesantren, membiayai anak-anak yang cerdas tapi tidak punya biaya untuk menghafal Al-Quran, untuk pondok dan seterusnya. Ya, kita minta rizkinya diniatkan untuk itu bagus, tidak jelek. Ya, jadi silakan minta akhirat, minta ampunan, minta diselamatkan dari api neraka, minta rahmat, minta taufik hidayah, minta surga, minta nikmat kubur diselamatkan dari fitnah kubur, diselamatkan dari azab kubur. Silakan, itu bagus. Nah, adapun masalah dunia, adakah yang kita harus minta? Ada. Apa contohnya? Ya, minta dimudahkan urusan. Minta diberikan perlindungan dari kejahatan dan kezaliman orang. Itu kan perkara dunia juga. Minta dimudahkan untuk meraih rizki, ya. Minta umpamanya kesehatan, ya. Minta disembuhkan dari penyakit, ya. Itu dunia atau akhirat? Itu dunia. Minta dimaslahatkan hubungan kita dengan kawan kita yang mungkin sedang ada masalah. Iya, ya Allah, satukan hati-hati kami. Berikan solusi dari masalah yang sedang kami hadapi. Itu dunia apa akhirat? Dunia, tapi berefek ke akhirat. Berefek kepada ibadah kita. Minta akhirat, tapi boleh kita minta dunia yang bisa menunjang kebahagiaan kita di akhirat nanti. Allahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Abu Hanan di Baros. Ustadz, ada pertanyaan titipan. Saat dua orang suami istri berselisih, sang suami marah dan mengatakan kepada istrinya, kamu pilih salah satu, mau memperbaiki sikap kamu atau pergi dari rumah ini. Tapi kalau kamu pergi dari rumah ini berarti kita bubaran. Awalnya sang istri bilang mau memperbaiki diri, tapi ketika suami pergi bekerja, sang istri diam-diam pulang ke rumah orang tuanya. Dan ketika sang suami menjemput, sang istri tidak mau diajak pulang dengan alasan ingin merawat bapaknya yang sakit. Dan suaminya pun ridho dan memperbolehkannya istrinya merawat bapaknya. Pertanyaannya, satu, apakah dengan meninggalkan rumah tadi sang istri sudah tertalak? Dua, apa yang harus dilakukan sang suami selanjutnya? Mohon nasihatnya, Ustaz, silakan. Barakallahu fiik. Ini out of tema, keluar dari tema. Pertama, istri itu wajib taat kepada suami. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin dari suami, sekalipun untuk melakukan ibadah agung. Ibadah agungnya umpamanya haji umroh, tanpa izin suami dosa besar. Ibadah agungnya umpamanya ngaji, ya, tanpa izin suami dosa besar. Ibadah agungnya birrul walidain, mau nengok orang tua, merawat orang tua yang sakit, tapi tanpa izin suami, dosa besar. Nusyuz namanya, durhaka, ya. Karena penguasaan wewenang atas seluruh kegiatan, amalan, aktivitas istri sepenuhnya berada di bawah suaminya. Makanya Nabi SAW menyatakan, "Fandhuri kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki." Perhatikan sikapmu kepada suamimu, karena suami itu surgamu atau nerakamu. Ya. Nah, pertama, istri tadi durhaka karena meninggalkan rumah tanpa izin suami, walaupun untuk merawat orang tua. Tidak sulit minta izin kepada suami. Sebelum suami berangkat kerja,
Bisa bilang, saya nanti mau nengok bapak karena sakit, mau saya rawat dulu boleh nggak susah bilang. Apalagi zaman sekarang, walaupun suaminya kerja di kantor atau dagang, bisa lewat telepon. Segan bicara bisa lewat WA, bisa lewat SMS. Kenapa itu tidak dilakukan? Apalagi tadi suaminya akhirnya mengizinkan, ya ridho. Kenapa dia tidak minta izin? Jadi pertama dia durhaka kepada suami. Wajib taubat dari hal itu. Wajib dia meminta maaf kepada suaminya, minta ridho suaminya. Itu yang pertama. Kedua, apakah jatuh talak? Tidak jatuh talak. Karena dia pergi bukan dalam rangka memilih dua opsi yang disodorkan. Apalagi si istri tadi sudah menyanggupi saya akan memperbaiki diri. Perginya dia dari rumah itu bukan dalam rangka memilih opsi kedua. Tapi ada uzur, ada alasan. Maka tidak jatuh talak. Terlebih kalau si suami hanya menggertak. Saking keselnya si istri sering kabur, sering pergi keluar rumah tanpa izin. Dinasihati sudah, ditakut-takuti dengan dosa sudah. Akhirnya dia ancam sekedar untuk menggertak. Kalau kamu pergi lagi jatuh talak. Tapi tidak diniatkan untuk itu. Tidak sungguh-sungguh dalam ucapannya. Hanya apa? Hanya menggertak agar istrinya takut. Tapi ternyata istrinya keluar. Walaupun dengan alasan itu tidak langsung jatuh talak. Karena niat si suami bukan untuk mentalaknya kalau itu terjadi. Tapi untuk apa? Untuk menggertak saja. Berdasarkan hal itulah maka tidak jatuh talak. Apalagi si istri keluarnya bukan dalam rangka memilih opsi kedua, tapi karena ada uzur. Apa yang seharusnya dilakukan oleh suami selanjutnya? Ya, pertama, setiap kerusakan, kalau bisa memperbaikinya, perbaiki terlebih dahulu. Memperbaikinya jauh lebih baik daripada membuangnya. Sama dengan umpama motor atau mobil atau kendaraan atau HP. Rusak, suka error, suka mogok. Kalau bisa diperbaiki, memperbaikinya lebih bagus. Kecuali kalau biaya perbaikannya lebih mahal daripada harga barangnya. Umpamanya karena mobil butut harganya paling 40 jutaan umpamanya. Tapi setiap hari mogok kalau dihitung-hitung sebulan 2 bulan bisa 50 juta itu sudah keluar. Sudah lebih baik ganti saja. Istri pun begitu. Kalau dia masih bisa dididik, masih bisa diperbaiki, masih bisa dinasihati, nasihati, perbaiki. Kecuali kalau sudah diusahakan dididik, diusahakan diperbaiki, malah tambah parah, maka menceraikannya lebih baik daripada mempertahankannya. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di antara dalam surah An-Nisa 34 dan 35. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan durhaka, nasihati dulu. Bimbing dulu, didik dulu, ajari dulu. Kalau sudah dididik, dinasihati, diajari, dibimbing, enggak mempan, tetap di dalam kedurhakannya, wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur. Kata Ibnu Abbas, la yukallimuha wa la yuhadithu, jangan diajak ngomong, jangan diajak bicara, diam, dibiarkan. Namanya dihajar. Hajar bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan dihajar, dihajar, dibiarkan. Semoga dengan itu berubah. Tapi kalau dengan itu tidak berubah, malah semakin menjadi-jadi, wadribuhunna, pukul. Boleh memukul mereka. Dengan syarat tidak boleh memukul bagian wajah dan kepala dan tidak boleh menimbulkan bekas. KDRT, ya KDRT dibutuhkan saat sudah tidak ada cara lain.
Bisa diseret ke polisi? Enggak, karena nggak ada bekas. Nanti kan kalau lapor harus ada visum, bukti mana bekas pukulannya. Dilihat nggak ada. Nggak bisa diproses. Makanya Al-Quran ketika menyatakan wadribuhunna dirinci dengan hadis ghairu mubarrih. Tidak menimbulkan luka, tidak menimbulkan bekas, apalagi sampai cacat. Wala tadribil wajh, jangan memukul bagian wajah, bagian kepala. Pukul bagian lain, tangannya, pahanya, bagian lain, dan tidak berbekas. Kalau dengan cara dipukul tidak berubah, ya pas dipukul nangkis dia. Terus pasang kuda-kuda. Oh bahaya. Maka fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Utus satu hakim dari laki-laki, hakim dari perempuan. Musyawarahkan, mau terus mau putus. Dengan syarat. Kalau wanita seperti itu, ya, sudah dididik tidak bisa berjatuh akhlaknya. Ceraikan. Berkata Nabi SAW, Thalathatun idha da'awullaha lam yastajib lahu. 3 golongan manusia. Bila mereka berdoa, tidak akan diterima doanya. Tidak akan dijawab. Salah satunya, rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq walam yutalliqha. Seorang suami punya istri yang akhlaknya bejat tapi enggak diceraikan juga. Ini yang menjadi alasan Umar menyuruh anaknya Ibnu Umar menceraikan istrinya. Padahal dia masih cinta, masih sayang. Kata Umar, ceraikan istrimu. Itu karena akhlak, karena agama. Bimbang dia, curhat kepada Nabi SAW, minta solusi. Apa kata Nabi SAW? Ati abaka, taati bapamu, ceraikan istrimu. Jadi kalau memang secara syar'i ini nggak bisa lagi diperbaiki, maka menceraikannya lebih utama daripada mempertahankannya. Mempertahankannya awet rajit. Mempertahankannya bisa membahayakan kehidupan dunia dia, akhirat dia, lahir dia, batin dia. Capek hati, capek perasaan, capek pikiran, itu bisa stres punya istri seperti itu. Ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Hanifah. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di samping rumah ada tanah milik orang, terus ada tetangga yang memanfaatkan tanah kosong tersebut tanpa izin karena yang punya tanah tersebut tidak bisa dihubungi atau ditemui, tidak tahu alamatnya. Apakah halal bila hasil panen tanaman tersebut dari tanah yang kosong tersebut karena pemanfaatan lahan kosong? Silahkan Ustaz. Tidak boleh memanfaatkan tanah orang tanpa izin. Kalau orangnya jauh nggak bisa dihubungi, ya biarkan. Jangan aji mumpung nggak ada. Itu tidak hanya tanah, tapi semua barang. Umpamanya ada sepeda nganggur nih. Siapa pemiliknya? Ada, tapi nggak tahu di mana di sana. Cuak pakai, ya nggak boleh ya. Tidak boleh. Maka haram karena menggunakan barang orang lain tanpa hak, tanpa izin pemiliknya. Perbuatan itu haram. Kalau haram perbuatannya, haram juga hasil yang didapat dari perbuatan haram tersebut. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamana. Sungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, haram pula hasil dari sesuatu itu. Mencuri haram, maka hasil mencuri haram. Riba haram, maka hasil dari riba haram. Ya, berjudi haram, maka hasil menang dari judi haram. Berzina haram, maka hasil dari perzinahan adalah haram. Dan seterusnya begitu. Menjual minuman keras haram, maka keuntungan dari hal itu haram. Oleh karena itulah maka kalau sebuah perbuatan haram dilakukan, lalu ada keuntungan dari perbuatan itu, keuntungan dari yang haram, maka hukumnya haram juga. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Putri Intan. Beliau bertanya, Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya ibu-ibu rumah tangga yang menjual makanan snack? Ada yang digoreng juga. Mereka di situ mencari tambahan nafkah buat keluarganya.
apalagi yang janda. Demikian, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Mohon. Iya, wa fika barakallah, wa fiki barakallah. Iya, afwan. Mungkin ada kesalahpahaman ya. Apakah makan gorengan halal apa haram? Halal. Boleh, nggak apa-apa. Apakah makan lemak sate yang berlemak halal apa haram? Halal, nggak apa-apa. Makan gorengan halal, menjualnya juga halal, gitu ya, nggak masalah. Saya tadi menjelaskan efek buruk dari gorengan kepada kesehatan. Tidak berarti gorengan itu haram. Karena apa? Karena kalau kondisi orang sehat, menerapkan pola hidup dan pola makan yang sehat, makan gorengan sekali dua kali dalam seminggu nggak masalah. Tidak akan merusak secara total. Yang tidak boleh itu adalah tiap hari terus. Setiap makan harus ada bala-bala. Tanpa bala-bala nggak bisa makan. Umpamanya sehari bisa. Nah itu yang mungkin merusak. Tapi sekalipun merusak kesehatan tidak berarti haram. Enggak. Tetap halal. Jadi boleh ibu-ibu, mau janda, mau gadis, mau punya suami, jualan gorengan boleh, nggak masalah. Ya, saya tadi menerangkan itu. Tidak berarti menghukumi haram terhadap makanan-makanan yang tadi. Makanan yang mengandung gula, makanan yang mengandung santan, makanan yang mengandung minyak. Halal, boleh halal. Tapi saya hanya menjelaskan efek buruknya terhadap kesehatan. Lalu diilustrasikan, ya itu sebagai ilustrasi bagi dosa. Dosa merusak jiwa. Sebagaimana beberapa makanan yang mengandung barang-barang atau zat yang berbahaya bisa merusak badan. Ya, para dokter ahli kesehatan sudah menjelaskan, ya, tidak bagusnya gula, tidak bagusnya minyak, tidak bagusnya santan, tidak bagusnya lemak untuk dikonsumsi. Tidak berarti itu haram secara syar'i. Boleh secara syar'i. Jadi tidak apa-apa mak-mak, baik janda, gadis ataupun yang masih bersuami membuat gorengan, memakannya dan menjualnya dibolehkan, tidak apa-apa. Silakan ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eis di Pondok Gede. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, punten, saya mohon penjelasan tentang ucapan Barakallahu fi umrik. Karena dengan meninggalkan ucapan tersebut dibilang mengurangi rasa kasih sayang di antara keluarga atau persahabatan. Karena ini sebetulnya mengucapkan rasa syukur dan berkah atas nikmatnya. Mohon penjelasannya. Silakan Ustadz. Barakallahu fiik, mendoakan barokah, umur barokah, harta barokah, anak-anak bagus. Barakallahu fi umrik, barakallahu fi malik, fi auladik, fi baitik, fi amalik. Bagus, nggak masalah, boleh. Itu berpahala, ya berpahala, ya. Kalau itu doa umum, tidak diucapkan di momen spesial. Tapi kalau ucapan itu hanya diucapkan di momen spesial dan tidak diucapkan di momen lain, pas hari ulang tahun saja gitu ya, dalam rangka ulang tahun tersebut, lalu dia ucapkan doa itu. Doanya nggak masalah, tapi momennya. Kalau umpamanya kita tidak tahu hari ulang tahun seseorang, umpamanya dia mengisi umurnya dengan banyak ibadah, amal soleh, kebaikan, lalu kita berdoa barakallahu fi umrik, wa fi malik, wa fi auladik, wa fi amalik, itu bagus. Semoga Allah memberikan barokah kepada umurmu, kepada hartamu, kepada anak-anakmu, kepada amal-amalmu. Itu boleh, bagus. Kalau umum. Jadi yang jadi masalah bukan isi doanya. Doanya bagus. Tapi momen ketika mendoakan. Sama dengan
perayaan ulang tahun dalam bentuk mendoakan orang itu dengan doa kebaikan di momen ulang tahun. Intinya sih perayaan ulang tahun itu saja intinya, ya. Adapun kalau doanya yang tidak dipanjatkan di momen spesial apapun, maka bagus-bagus saja. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita nanti akan jumpa kembali melanjutkan ini di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.